Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk ketua kelas dimohon memperhatikan temannya, adakah yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oh ya teman-teman semua, masih ingatkah pelajaran yang minggu lalu kita bahas tentang apa? Betul sekali, manusia bersahabat dengan alam. Contohnya apa yang bersahabat dengan alam? Betul, dengan cara menjaga kebersihan. Karena perilaku positif seperti bersahabat dengan alam itu ternyata mampu mencegah bencana alam terjadi. Setidaknya bersahabat dengan alam mampu mengatasi bencana dengan baik. Saat bencana itu datang karena kita bersahabat dengan alam, dengan selalu menjaga kebersihan, maka alam juga akan bersahabat dengan kita. Konsep manusia bersahabat dengan alam memang sudah ada sejak lama. Bahkan sebagai manusia kita memiliki wajib untuk menjaga dan melestarikan alam. Banyak kerusakan alam yang disebabkan oleh kita para manusia. Contoh sederhananya, misalnya kamu, Anissa, kamu membuang sampah sembarangan ke sungai. Itu memang sepele dampaknya, tapi sangat berkepanjangan. Selain menyebabkan aliran sungai tersumbat, banjir, kemudian kerusakan ekosistem air karena sampah plastik yang tidak dapat terurai dalam waktu yang sebentar. Coba dibayangkan, ketika aliran air sungai tersumbat, banjir, kemudian coba bayangkan apabila kita membuang sampah sembarangan ke sungai. Apa yang akan terjadi? Sudah pasti sampah akan menggunung di sungai. Air tidak dapat mengalir dengan benar. Ya pasti banjir dan ekosistem pun rusak. Seharusnya menjadi introspeksi diri setiap orang, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bahkan semua untuk kita. Setiap dari kita milik tanggung jawab untuk menjaga alam. Hal yang paling sederhana yang dapat kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menanam tanaman di sekitar rumah atau halaman rumah dengan memanfaatkan media barang bekas sebagai pot dan memanfaatkan lahan kosong untuk menanam 1-3 pohon berakar kokoh. Itu materi yang kemarin kita bahas. Sekarang kita akan membahas materi tentang fenomena alam Gunung Semeru dan bagaimana caranya. Salah. Teman-teman semua, sekarang kita masuk ke materi, yaitu materi fenomena alam Gunung Semeru dan menumbuhkan rasa empati pada korban erupsi Gunung Semeru. Ayo kita belajar bareng-bareng. Apa itu? Yang tahu teman-teman, fenomena alam Gunung Semeru itu seperti apa? Ya, betul Andi. Gunung Semeru diakibatkan adanya dua gaya yang bekerja, yaitu endogen dan eksogen. Apa itu endogen dan eksogen? Gaya endogen dan eksogen. Gaya endogen itu terjadi dari aktivitas magma yang mendorong material vulkanik naik ke permukaan, sedangkan gaya eksogen itu diakibatkan hujan ekstrim. Material vulkanik yang tertumpuk di kubah secara langsung bersentuhan dengan air. Akumulasi material tersebut kemudian dialirkan oleh air sungai dan hanyut ke bawah melalui lembah dan sungai-sungai. Akibatnya, banjir lahan mampu menyapu kawasan di lembahan Semeru. Gitu teman-teman. Kalau tidak ada hujan, maka seluruh material yang keluar sifatnya belum langsung menjadi lahar. Ini karena musim hujan kebetulan hujan besar, material yang teronggong di atas terkena air dan hanyut ke sungai. Gitu. Letusan Semeru juga memiliki karakter sendiri. Hal ini disebabkan setiap kompleks gunung berapi di Indonesia memiliki dapur magma tersendiri. Dilihat dari tipe letusan berdasarkan hasil penelitian dan historis Gunung Semeru, secara spesifik memiliki erupsi yang sangat besar. Setelah itu gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut kemudian akan tidur kembali. Karakter ini berbeda dengan gunung-gunung lain, semisal Merapi dan Sinabung. Dinamika magma dari gunung tersebut bergerak simultan, artinya erupsi dengan intensitas kecil bisa terjadi dalam waktu yang sering. Oleh karena itu, setiap gunung berapi di Indonesia memiliki stasiun pengamatan sendiri. Oh ya teman-teman semua, bagaimana Anda mencikapi empati dari korban erupsi gunung berapi? Nah, yang pertama,
saya akan menjelaskan apa itu empati, sikap empati. Sikap empati itu adalah kemampuan untuk mengolah rasa yang perlu dimiliki oleh seseorang. Oh iya teman-teman semua, bagaimana kita menyikapi rasa empati kepada korban-korban musibah bencana alam meletusnya Gunung Semeru? Ada yang tahu kah di sini? Iya, betul, dengan memberikan bantuan yang dibutuhkan. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu lagi? Iya, betul, dengan cara mengumpulkan dana, memberikan pakaian, makanan, selimut, alas tidur, susu bayi, dan obat-obatan. Pasti itu sangat dibutuhkan oleh para korban bencana Gunung Semeru. Jika kita tidak mempunyai waktu atau kemampuan menjadi inisiator untuk penggalangan, maka kita masih bisa menyisihkan dana dan memberikan kepada lembaga-lembaga penyalur yang kredibel dan kita percayai. Ada lagi kah yang tahu bagaimana rasa empati untuk korban Gunung Semeru? Iya, contoh sangat simpel sekali itu. Tidak memperolok-olok atau menyalahkan korban. Kadang sekarang masih banyak juga orang yang tidak membantu apapun, namun dia tega untuk memperolok-olok para korban musibah bencana dengan menyalahkan mereka sebagai orang yang berdosa, sehingga Tuhan memberikan azab berupa bencana. Sikap ini tidak baik, karena tidak ada manusia yang menginginkan dan berharap terjadi bencana kepada mereka. Coba kita bayangkan, bila terjadi di diri kita sendiri maupun kerabat kita. Ada lagi kah yang tahu rasa empati yang harus kita lakukan untuk korban bencana Gunung Semeru? Betul sekali, dengan dukungan moral bagi para korban. Gimana caranya? Dukungan moral dapat kita sampaikan kepada mereka untuk membangkitkan semangat mereka dalam menghadapi musibah ini. Kita dapat mendatangi mereka langsung atau bisa melalui lembaga kemanusiaan yang menyalurkan bantuan. Dukungan moral dapat berupa juga ucapan simpati dan juga motivasi melalui surat atau buku keagamaan yang dapat menguatkan jiwa mereka agar tetap sabar dan tabah dalam menghadapi musibah ini. Bisa juga dengan kita doain mereka dengan tulus. Doa mereka obat paling mujarab untuk mengatasi segala kesedihan dan penderitaan mereka. Doakan mereka dengan tulus agar mereka dapat melalui hari-hari yang berat itu dengan kesabaran dan kekuatan untuk bangkit kembali. Gitu. Baiklah, inilah yang Bapak bisa sampaikan. Materi ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Ada yang ingin bertanya kah dari teman-teman semua? Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan materi kali ini. Apakah ada yang ingin bertanya tentang materi yang Bapak sampaikan dari teman-teman semua? Oh iya, betul. Apa pertanyaannya? Baik, mengapa Gunung Semeru erupsi? Jadi jawabannya ini. Karena erupsi itu merupakan proses alami yang berkaitan dengan proses endogenik dan disebut karena ketidakstabilan dapur magma. Karena peningkatan aktivitas vulkanik berupa gempa erupsi Gunung Semeru. Maka berseberangan dengan adanya peningkatan aktivitas erupsi, terindikasi pula adanya peningkatan jumlah material vulkanik yang terkumpul di sekitar kawah. Gitu. Apakah mengerti? Baik. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi tentang materi yang Bapak sampaikan? Baik. Menyikapi bencana itu seperti apa, Pak? Jadi, menyikapi bencana itu ada 3 hal. Yang pertama adalah aspek spiritual, yaitu dengan berserah diri dan berdoa. Yang kedua adalah aspek kemanusiaan, yaitu membantu korban bencana. Setiap ada bencana pasti ada korban yang mengalami kerugian. Mereka pasti membutuhkan bantuan kita seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan lain-lain. Ini adalah persoalan kemanusiaan akibat bencana yang harus segera kita bantu. Jadi, yang ketiga itu aspek teknis, yaitu membangun sarana dan prasarana, dan yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana tersebut. Namun perbaikan pasca bencana harus dibarengi dengan keseriusan upaya antisipasi terhadap bencana berikutnya. Jadi gitu. Ada 3 aspek. Yang pertama, aspek
Yang pertama aspek spiritual, aspek kemanusiaan, dan aspek teknis. Apakah bisa dimengerti? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah memberi pertanyaan dan menyimak pembelajaran pada hari ini. Jadi kesimpulan pemateri kali ini adalah manusia bersahabat dengan alam itu seperti kita membuang sampah pada tempatnya. Karena dari kita membuang sampah pada tempatnya, kita tidak akan mengalami banjir. Dan yang kedua adalah, kesimpulan kedua adalah bagaimana kita cara memberikan empati kepada korban Gunung Semeru, ialah dengan cara memberikan dana seperti makanan, obatan, pakaian, dan lain-lain, dan juga memberi motivasi agar korban tersebut bisa kembali dengan tenang. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.